Shalom, jumpa lagi di Baca Gali Alkitab. Merdeka. Iya, sebelum kita baca firman hari ini pas 17 Agustus ya. Kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Nah, renungan kita hari ini melanjutkan bacaan galian kita, yaitu terambil di dalam kitab Hakim-Hakim 16 ayat 1 hingga ke 22 tentang Simson di Gaza. Kita baca firman-Nya. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia. Semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apa kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnya dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dan tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan tak lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya,
Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju padaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku, dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang lain. Dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Dan ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih, yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan bagian ini memberikan banyak pelajaran. Kalau kita masuk di dalam baca kali Alkitab, poin yang pertama adalah apa yang aku baca. Yang aku baca adalah bagaimana seorang Simson yang kuat dapat ditundukkan oleh seorang wanita. Simson memiliki kekuatan memang yang luar biasa. Dia sanggup melakukan banyak hal karena memang dia sungguh kuat. Tetapi kalau kita membaca cerita bagian ini, Simson yang kuat itu bisa ditundukkan hanya dengan rayuan. Rayuan dari Delilah membuat Simson tidak menyadarinya bahwa bahaya itu ada. Secara manusia, pemikiran kita pasti, ya ampun, sayang kalilah Simson itu ya. Kenapa lah dia sudah adanya tanda-tandanya bahwa dia sudah diperdaya oleh Delilah. Secara manusia, saudara. Tetapi kalau kita melihat pada rencana dan ketetapan Tuhan, memang hal ini akan terjadi di dalam kehidupannya. Karena memang demikian, Allah mempersiapkan Simson melawan orang-orang Filistin. Allah mau memakai Simson dengan caranya.
Dan salah satu ikatan kekuatan itu melalui Nazir, anak Nazir Allah ini, yaitu melalui kekuatan di rambutnya. Ketika rambutnya dipotong, secara sederhana saudara, disitulah habis kekuatannya. Ini yang kita baca. Apa yang aku dapat? Ada banyak hal yang saya dapat saudara. Yang pertama, di tengah kekuatan ada kelemahan. Sehebat apapun kita, ya, setiap kita itu punya titik lemah. Nah, di titik lemah ini hendaknya kita waspada. Saya tidak tahu saudara apa titik lemah saudara. Ya. Paling tidak ada 3 ta yang membuat terkadang kita itu lemah. 3 ta itu apa? Pertama, tahta. Hanya gara-gara tahta saudara, kita berani, kita bisa meninggalkan Tuhan. Ta yang kedua adalah harta. Ada orang saudara mau tinggalkan Tuhan hanya demi harta. Tahta, jabatan, harta, uang, hak milik, dan lain sebagainya. Nah, ta yang ketiga adalah cinta. Ya. Karena cinta, seseorang mau tinggalkan Tuhan. Karena cinta, orang mau menggadaikan imannya. Karena cinta, orang tidak lagi menghargai dirinya. Saya nggak tahu saudara lemah di mana. Apakah di cinta? Apakah di harta? Atau di tahta? Hendaknya setiap kita waspada akan kelemahan kita. Jika kita tahu kelemahan kita, sharingkan dengan orang yang kita percayai, mungkin pasangan atau mungkin anggota keluarga, sehingga mereka bisa menolong kita untuk kita tidak lagi jatuh di kelemahan kita. Yang ketiga yang saya pelajari, harap hati-hati, harap waspada dengan tanda-tanda yang sudah Tuhan singkapkan. Tadi beberapa kali Simpson diberikan pertanyaan oleh Delila. Dan pertanyaannya hampir sama saudara. Dan itu berulang. Dan saudara, tanda-tanda apa yang hari ini sudah Tuhan berikan di tengah kelemahan kita? Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita untuk kita tidak lagi jatuh di titik lemah kita itu tadi. Caranya apa saudara? Sadari dulu kalau kita punya titik lemah. Yang kedua, temukan titik lemah itu. Setelah kita menemukan titik lemah, ayo kita mulai tingkatkan titik-titik lemah itu untuk kita bisa kuat dan kita tidak mudah jatuh. Tentunya semua ini butuh anugerah Tuhan untuk menopang kita. Dan saudara, apa yang akan aku lakukan? Yang pertama, tetap tunduk tentunya pada kedaulatan Tuhan yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Yang kedua, belajar mewaspadai titik lemah. Di tengah kekuatan ada kelemahan. Menyadari kita punya kelemahan sehingga membuat saya mau bergantung lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, waspada akan tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan terkait dengan titik-titik lemah kita. Sehingga kita tidak mudah jatuh di lubang yang sama. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Dan setiap kita boleh dimerdekakan dari titik-titik lemah itu. Dan kita boleh kuat bersama dengan Tuhan untuk melakukan segala kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.